A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsuqun. Shadaqallahul azim. Para rasul yang kami utus itu adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa adab karena mereka selalu berbuat fasik atau berbuat dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 48 dan 49. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya. Mengajak diri kita, keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am ayatnya 48. Tujuan Allah mengutus para rasul itu tidak lain hanyalah untuk menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang akan menjadi pedoman hidup bagi manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memperingatkan manusia agar jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan bumi dan isinya beserta para pemimpin-pemimpinnya, yaitu para rasul dan para nabi, dan juga diturunkan kitab-kitab sucinya
agar manusia ini mengikuti pedoman kitab suci ini. Kalau manusia itu mau mengikuti kitab suci, maka pasti hidupnya akan bahagia dunia sampai akhirat nanti. Tapi kalau manusia ini sudah berani kepada Allah dan Rasul-Nya dan berani kepada kitab suci, maka pasti dan pasti hidupnya akan sengsara. Pasti dia suka berbuat namanya kerusakan. Jadi bumi ini sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara harmoni, dengan cara seimbang, tapi tangan-tangan manusialah yang menyebabkan kerusakan di bumi dan di langit dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Perbuatannya adalah berbuat kerusakan, bukan perdamaian yang dia ciptakan, tapi malah kerusakan. Inilah potret orang yang hatinya mati dan potret orang yang hatinya sakit, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah 6-7 dan Al-Baqarah 8-20. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga dia mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang hatinya sakit mudah-mudahan diberikan hidayah taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Sehingga yang awalnya selalu berkata dengan kata yang dusta, mengingkari janji-janjinya dan berkhianat atas amanat yang dipikulnya, dia bisa berhijrah, yaitu jujur kata-katanya, kemudian tepat janji-janjinya, dan amanah dengan amanat yang dipikulnya. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang membenarkan dan mengikuti para rasul yang diutus kepadanya, mengerjakan amal yang soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka akan ditimpa adab di dunia seperti yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul dahulu dan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini biasa untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik, maka buahnya adalah ketentraman, kesenangan, kesejahteraan, kedamaian, tidak takut dan tidak susah. Tapi manakala yang kita perbuat itu perbuatan keji dan mungkar, maka buahnya adalah bukannya tidak takut, malah takut dan susahnya bertambah susah, ya. Demikian pula terhadap adab akhirat yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Mereka tidak akan sedih dan putus asa di waktu menemui Allah terhadap sesuatu yang telah luput dari mereka, karena mereka telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua yang datang itu adalah dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah selalu menjaga dan memelihara mereka. Allah berfirman, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun.
kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Al-Anbiya ayat 103. Orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengerjakan amal yang soleh tidak akan bersedih hati bila ditimpa musibah seperti meninggalnya anak atau salah satu anggota keluarganya, musnahnya sebagian atau seluruh hartanya, atau mereka ditimpa penyakit dan sebagainya. Jadi kalau kita ini senantiasa memperkokoh iman dan takwa, apabila ada ujian yang mendatangi kita, maka kita akan bisa sabar. Tapi apabila kita ini tidak beriman takwa, iman dan takwanya itu tipis, maka datangnya musibah kepada kita, maka dikhawatirkan iman kita hilang dan kita berputus asa. Padahal semuanya ini hal yang menyenangkan ini juga ujian dari Allah, hal yang menyakitkan juga ujian dari Allah. Makanya kita harus selalu memperkokoh iman dan takwa kita. Mereka akan tabah dan sabar menghadapinya, apa saja yang terjadi tidak akan mempengaruhi iman, amal, akhlak dan moral mereka. Sebaliknya orang-orang yang kafir akan putus asa dan bersedih hati karena suatu cobaan yang kecil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Jadi beda Pak dan Bu semuanya. Jadi kalau orang itu beriman, maka dia punya yang namanya sabar dan syukur. Jadi pada saat dia diberikan Allah nikmat yang banyak, dia bersyukur, dan pada saat dia diuji hal-hal yang tidak mengenakkan, dia bersabar. Itu orang yang beriman ya. Lihat di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Lah At-Taubah ayat 67 sampai 70, orang-orang munafik tidak seperti itu. Diberi nikmat dia malah kufur, diberi ujian dia malah putus asa. Jadi beda ya antara orang beriman dengan orang yang munafik, itu tidak sama. 49 orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan para rasul kepada mereka, ada kalanya mereka mendapat adab di dunia sebelum mendapat adab di akhirat. Ada kalanya mereka mendapat adab di akhirat saja. Mereka diadab itu tidak lain hanyalah karena kesalahan mereka sendiri, yaitu karena keingkaran dan kefasikan mereka. Oleh karena itu, kita semuanya menjadi saksi apapun yang dilakukan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kalau toh mereka itu
yang dilakukan adalah batil, pasti dan pasti nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kuatnya manusia, ya, seperti yang sudah terjadi pada zaman-zaman para nabi dan rasul beserta umat-umatnya dahulu, ya, mereka yang gagah perkasa dengan peralatan yang canggih apapun, tapi kalau Allah sudah menghancurkan orang itu, ya, dia akan hancur berkeping-keping seperti Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan yang namanya burung ababil, ya, membawa kerikil-kerikil dari neraka, dilemparkan kepadanya, akhirnya mati semuanya bergelimpangan. Jadi oleh karena itu, marilah kita semuanya berupaya hidup yang mulia. Kalau mati, marilah kita mati memohon kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para santriwan santriwati di lembaga kursus Islamic Center, dan sahabat-sahabat guru yang sudah wafat, juga sahabat-sahabat kami, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semuanya, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.